Nah, saudara, kondisi kabut asap yang tebal dan kualitas udara tidak sehat juga terjadi di kota Jambi. Pemerintah kota Jambi menginstruksikan seluruh siswa sekolah dasar diliburkan selama 3 hari guna menghindari terserang ispa. Kualitas udara kota Jambi yang tidak sehat akibat kabut asap membuat pemerintah kota Jambi menginstruksikan seluruh sekolah dasar sekota Jambi diliburkan selama 3 hari sampai kondisi udara kota Jambi membaik. Instruksi libur sekolah ini diberikan untuk menghindari siswa terkena ispa lantaran usia anak-anak sekolah dasar masuk kelompok rentan. Namun selama 3 hari libur sekolah, siswa tetap belajar secara daring di rumah. Para guru juga mengimbau kepada orang tua agar anaknya tetap berada di dalam rumah dan jangan bermain di luar rumah karena dampak buruk terhadap kesehatan. Ya, nah untuk kondisi asap ini sesuai instruksi anak-anak belajar di rumah atau belajar daring. Yaitu semoga kabut asap ini cepat berlalu dan anak-anak bisa belajar efektif lagi. Karena belajar tatap muka lebih efisien daripada belajar daring. Hingga hari keempat, kebakaran hutan Gunung Lawu terus meluas. Ratusan hektar ekosistem lahan dan tanaman pun rusak parah. Bencana kebakaran hutan di Gunung Lawu masih terus terjadi, bahkan kini meluas hingga memasuki wilayah Magetan dan Karanganyar, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan rusak akibat kebakaran yang terjadi, tidak hanya merusak pohon dan hutan bertumbangan savana, serta padang rumput seluas ratusan hektar pun rusak. Pemadaman kebakaran Gunung Lawu juga masih terus dilakukan. Menurut rencana, helikopter waterbombing juga akan diterjunkan untuk mencegah api meluas. Saat ini seperti ini, jadi habis semuanya untuk tanaman ilalang ataupun juga yang lain sudah habis. Tinggal cemara-cemara yang saat ini sudah sebenarnya mulai besar, semuanya hangus. Ya, tinggal ini yang ada sisa-sisa api sedikit dari pohon yang tumbang kemarin itu. Luas Pak ini? Sekitaran ada 600-an hektar apa gimana ya? Bagi perhutani dan lingkungan pastinya untuk ekosistem rusak nantinya. Bakal sumber mata air juga akan berkurang seterusnya. Untuk di hutan produksi Pak, ini tanaman pinus kami kerjasamakan dengan masyarakat setempat sebagai penyadap getah pinus. Nah, ini kami khawatirkan ketika ini terjadi kebakaran menghentikan atau mengurangi potensi pendapatan mereka. Untuk mengetahui situasi terkini, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Hendra, hingga saat ini bagaimana kondisi kebakaran di area sekitar Gunung Lawu dan juga dampak dari asap kebakaran? Ya, selamat siang Hasbino dan saudara. Hingga siang ini memasuki hari keempat penanganan kebakaran hutan di Gunung Lawu di Jawa Timur. Api masih saja menyebar, setidaknya ada 2 titik besar yang masih berkobar yang menyebar hingga masuk ke wilayah Magetan. Sementara ratusan hektar lahan yang telah terbakar juga kini rusak. Terpantau memang ekosistem hutan di kawasan hutan Gunung Lawu ini rusak akibat bencana ini. Nah, padahal selama 4 hari ini ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Perhutani juga telah dikerahkan untuk berupaya memadamkan kobaran api, namun besaran api dan kondisi medan yang terjal membuat upaya pemadaman secara manual ini terkendala. Artinya sulit dipadamkan dengan cara manual. Meski begitu, tetap seperti pagi tadi juga sudah diberangkatkan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga masyarakat sekitar yang bahu-membahu untuk berupaya memadamkan api. Namun pantauan saya terakhir di sini hingga siang ini kobaran api masih terjadi setidaknya di 2 titik besar di wilayah barat dan timur yang ke timur memasuki area Magetan, dan ini masih terjadi. Dan upaya berikutnya nanti masih berkoordinasi untuk pemadaman secara dengan waterbombing. Begitu, Juno. Ya, hingga saat ini bagaimana rencana pemadaman terutama tadi terkait dengan waterbombing dan juga ketersediaan air untuk melakukan pemadaman? Ya, saya berada di posko utama penanganan kebakaran hutan di Gunung Lawu ini. Nah, ini sebentar lagi masih akan ada rapat koordinasi memastikan bagaimana mekanisme waterbombing yang akan dilakukan. Rencananya memang siang ini sebenarnya akan dilakukan pemadaman dengan waterbombing, namun informasi yang saya terima dari pihak terkait bahwa kemungkinan
belum bisa dilakukan siang ini karena masih memetakan dan juga mekanisme nanti seperti apa. Artinya pengambilan air, sebenarnya sini banyak sumber air, artinya ada telaga Sarangan dan juga ada telaga Wurung yang mungkin bisa dijadikan sumber air untuk bisa pemadaman dengan waterbombing. Cuman ada titik api besar di 2 titik yang berbeda, yang ini nantinya yang akan dipastikan mekanismenya. Mana yang didahulukan atau apakah harus memadamkan kedua api ini atau hanya pembasahan sehingga api yang merambat itu tidak kemudian masuk ke wilayah permukiman atau bahkan merusak hutan produksi yang saat ini juga menjadi pangkuan ratusan warga di sini dari hutan produksi itu. Nah, hingga saat ini saya masih menunggu kepastian apakah waterbombing juga bisa dilakukan hari ini. Namun ini masih akan dikoordinasikan sebentar lagi dan untuk memastikan apakah ini bisa dilakukan hari ini atau mulai paling tidak besok siang. Begitu, Harjuno. Baik, kita harapkan bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk memadamkan api dengan segera agar dampak bagi masyarakat dapat diminimalisir. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan dari Ngawi, Jawa Timur.